salatu wassalam qala ba'da an tawadda'a murattiban hadza wudu'un la yaqbalullah as-salata illa bihi ay illa bimithlihi rawahu al-Bukhari wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam Sabtu ini kita ganti suasana baru. Suasana, iya ini kan suasana aneh, jujur aja ini baru pertama kali masuk ini nih. Ya. Tempoh hari kan cuma di sini doang. Sekarang baru pertama masukin, baru ngejajalin, ya, ngajar di mari. Ya, mudah-mudahan nanti bisa keterusan. Bisa istiqomah, ya. Yang punya tempat banggai sekeluarga, ya kan, mendapatkan cucuran rahmat, berkah, ya, dan limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala dan semua keturunannya, ya. Ya, anak-anaknya ini dijadikan anak yang soleh dan soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan ini jadi manfaat nih ya tempat nih. Jujurannya, ini kalau misalnya ini tempat sampai terus menerus nih dijadiin majlis kayak begini, ini pahalanya ngalir terus, ya, ngalir terus menerus. Atau misalnya contoh begini, ini tempat misalnya kita udah pergi, ya, ini tempat, ya ibarat kata kita udah pergi selesai ngaji, ini tempat masih ngalir gitu pahalanya, gitu. Karena apa? Pahala itu dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, selain dari penggunaan tempat ini, tapi juga dari kosotnya awalnya. Jadi kosot bangga ini membuat tempat ini untuk dibuat jadi taklim, tempat taklim, ya. Nah, kalau misalnya dipakai pahalanya mengalir, dan selepas dipakai pun lagi nggak dipakai juga pahalanya mengalir, karena kosotnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya niat awalnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Baik, kita sampai pada fardu wudu yang ke-6. Ya. Fardu wudu yang ke-6 di sini sebagaimana disebut oleh musannif kitab Matan Ghaib wa Taqrib al-Imam Abu Syuja wa tartibu ala ma dzakarna. Jadi wudu itu harus tertib ala ma dzakarna, ya. Ala ma dzakarna berdasarkan apa yang sudah kita sebutkan, ya, urutan-urutannya. Jadi urutan-urutannya, ya kan, kita kemarin sudah bahas. Fardu yang pertama itu nih niat, kedua membasuh wajah, ketiga membasuh kedua tangan, keempat membasuh mengusap kepala sebagiannya, ya, sunnah untuk keseluruhannya. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, ini yang ke-6 adalah tertib. Ya, tertib itu ya urut gitu, nggak boleh misalnya membasuh tangan didahulukan dari membasuh wajah. Jadi nggak boleh ngacak maksudnya. Tertib itu mesti tertib sesuai urutannya. Mana yang nomor pertama itu yang didahulukan, mana yang nomor 2 itu yang nomor 2 kan, terus begitu. Ya. At-tertib al-fardus sadis fardu yang ke-6 daripada fardu wudu at-tertib, ya, at-tertib berurutan maksudnya. Wa fardiyatuhu mustafadatun minal ayati idza qulna al-wawu litartibi wa illa fa min fi'lihi wa qawli alaihi salatu wassalam. Nah, kefarduan daripada tertib ini artinya tertib menjadi fardu daripada wudu itu dipahami dari ayat yang menjadi dalil untuk ibadah wudu itu sendiri. Mana dalilnya? Dalilnya itu adalah surah Al-Maidah ayat 6 yang udah kemarin berulang-ulang kita sebutin. Ya, dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Disebutin kan? Faghsilu wujuhakum, wajah dulu kan? Wajah dulu. Kemudian apa? Wa aydiyakum, apa? Tangan. Tuh, wamsahu biru'usikum, habis tangan apa? Tangan kepala, usap kepala nih kata Allah Subhanahu wa taala. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum, kemudian habis kepala kaki. Di situ ketahuan jelas tuh. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain.
Jelas Allah sebutkan secara berurutan dari mulai wajah, tangan, kepala, kemudian kaki. Allah nggak ngacak-ngacak, memang begitu urutan yang udah Allah tetapkan. Gitu. Nah kita kalau Allah udah ngurutin begitu, kita jangan ngacakin lagi, gitu kan? Jangan kita acak-acakin lagi, udah begitu ya udah, gitu. Nah inilah ya kefarduan tertib diambil ya atau dipahami dari ayat Quran itu sendiri, ayat tentang perintah wudu. Karena Allah nyebutin wajah duluan ya berarti wajah duluan yang pertama. Ya apa? Sebelum niat maksudnya ya, sebelum niat setelah niat wajah. Habis wajah apa? Habis wajah tangan. Habis tangan kepala, habis kepala kaki. Jadi seperti itu berurutan. Ya. Kalaupun misalkan tidak dipahami daripada ayat ya daripada ayat 6 surat Al-Maidah ya kefarduan tertib ini itu juga dapat kita pahami dari perbuatan Rasulullah dan sabdanya Rasulullah SAW sendiri. Ya, idza lam yanqil anhu alaihi salatu wassalam annahu ma tawadda'a illa murattiban. Ya, karena tidak pernah dinukil dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah ya enggak pernah berwudu illa murattiban, kecuali pasti Rasulullah berwudu tertib. Tertib artinya enggak pernah ngacak. Ya, selalu Rasulullah mengerjakan wudu itu tertib. Wa li annahu alaihi salatu wassalam qala ba'da an tawadda'a murattiban, dan karena Nabi alaihi salatu wassalam pernah ya bersabda setelah Rasulullah berwudu secara tertib, Rasulullah bersabda begini, "Hadza wudu'un la yaqbalullahu sholata illa bih." Ini adalah wudu yang Allah enggak bakal terima salat seseorang illa bih, ai illa bimislih. Allah nggak bakal terima wudhu seseorang, ya Allah nggak bakal ya terima sholat seseorang kecuali kalau misalkan sholatnya itu diawali dengan wudhu sebagaimana wudhunya Rasulullah. Bagaimana wudhunya Rasulullah? Ya wudhunya Rasulullah itu ya Rasulullah wajah dulu ya. Untuk pertama kalinya Rasulullah niat sambil membasuh wajah pertama kalinya. Habis selesai wajah dibasuh, kemudian tangan. Habis tangan dibasuh, kemudian kepala. Habis kepala diusap, habis itu kaki. Udah gitu, tertib. Dan karena juga begini, pemahaman tentang wajibnya atau tentang wajibnya tertib ini di dalam masalah wudu itu juga dipahami dari satu peristiwa begini. Pernah sahabat Rasulullah SAW, para sahabat Rasulullah itu tanya sama Rasulullah SAW mengenai apa? Mengenai ibadah sa'i. Caranya sa'i itu gimana sih? Tahu gak sa'i itu apa? Ada yang pernah umrah? Sa'i itu berjalan cepat, berlari-lari kecil maksudnya, berjalan cepat maksudnya. Ya. Dari Safa ke Marwah. Kalau kita kan udah tahu kan dari Safa ke Marwah. Dulu sahabat belum tahu, mulainya dari Safa dulu apa Marwah, apa dari Marwah dulu baru Safa gitu kan. Sahabat kemudian tanya, "Ya Rasulullah, min aina nabda?" Ya gitu. Ini sahabat tanya sama Rasulullah, waktu mau sa'i, ini kita mulainya dari mana Rasulullah? Apa dari Safa dulu baru Marwah, apa Marwah dulu baru Safa nih? Ke Safa gitu. Gimana ya ini? Rasulullah kemudian bersabda kepada para sahabatnya, apa sabda Rasulullah? Ya kan, Rasulullah SAW bersabda, ya kata Rasulullah, ibda'u ya bima bada Allahu bihi, ya kata Rasulullah, mulailah dengan apa yang Allah mulai. Mulailah dengan apa yang Allah mau mulai. Nah, kalau kita melihat kepada sabda Rasulullah SAW ini, kemudian kita bisa tengok surah yang menjelaskan tentang tata cara ibadah haji. Di antaranya ya kan, di antaranya ada di surah Al-Baqarah, ya, ada juga di surah Al-Hajj gitu kan. Di mana pada saat Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah sa'i, ya. Sebetulnya enggak spesifik Allah bicarakan tentang masalah sa'i, tapi Allah nyebutin tempat sa'i yaitu Safa Marwah sebagai apa? Sebagai min sya'airillah, sebagai bagian daripada syiar-syiar Allah. Allah sebutin di dalam Quran gitu kan.
Inna safa wal marwata min sya'airillah. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu bagian daripada syiar-syiar Allah. Kata Allah begitu di dalam Quran. Allah sebutin Safa dulu apa Marwah dulu? Safa dulu kan? Nah Rasulullah bilang apa? Ibda'u bima bada Allah bihi. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Allah mulai nyebutin Safa dulu apa Marwah dulu? Safa dulu, baru Marwah. Gitu kan? Makanya sa'i dimulai dari Safa baru ke Marwah. Safa Marwah 1 kali, Marwah Safa 2 kali, Safa Marwah yang 3 kali, begitu terus sampai 7 kali. Ya. Makanya kemudian dari sini juga dapat diambil kias bahwasanya perintah wudu juga begitu. Kita lihat kalau misalnya Rasulullah bersabda demikian untuk perintah sa'i, ibda'u bima bada Allahu bihi, ya mulailah dengan apa yang Allah mulai. Kalau masalah sa'i Allah mulai dengan Safa baru ke Marwah. Masalah wudu Allah mulai dari wajah apa dari kaki? Wajah. Dari wajah, gitu. Makanya gitu. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi dimulai dari wajah dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Gitu. Jadi di sini jelas ya tentang masalah tertib menjadi wajib bagi kita, nggak boleh ngacak-ngacak. Wali annal wudu'a ibadatun yarji'u fi halatil uzri ila nisfiha. Wajib fiha tertib as-shalah. Dan karena bahwasanya wudu adalah ibadah yang kembali pada keadaan uzur, kepada apa? Yang mana kembali pada dalam keadaan uzur ila nisfiha, kepada ya setengahnya. Artinya begini. Kalau misalkan wudu, ya wudu nih, orang dalam keadaan uzur mau sholat, kan orang sholat kudu wudu dulu ya. Tapi kalau uzur misalnya sakit, kira-kira maksain wudu apa enggak? Ya, tentunya sakit apa dulu kan? Sakit kalau andai kata misalnya gunain air, jadi tambah apa? Jadi tambah parah, ya kan? Nah, itu dalam keadaan uzur kan? Jadi apa dong gantinya? Kalau misalnya wudu nggak bisa, tayamum, ya kan? Tayamum itu ya kan yang dikerjain itu ya yang diperintahkan untuk diusap apa? Wajah dan tangan setengahnya. Ya, setengahnya juga dilakukan secara berurutan. Wajah dulu baru tangan. Ya. Ya. Sebagai badal daripada wudu, tayamum itu dikerjain setengah. Ya. Dikerjain setengah, walaupun dikerjain setengahnya, ikan setengah ya kan. Kalau full kan kalau dikata wudu kan wajah, tangan, kepala kan. Okay. Nah ini kan tayamum kan sebagai badal setengahnya aja, ya kan setengahnya berarti ya cuma wajah dan tangan, kepala kagak, kaki kagak. Tapi walaupun begitu tetap juga mesti urut. Artinya apa? Ya wajah dulu baru tangan. Jangan tangan dulu diduluin baru wajah, nggak bisa itu nggak kaki. Ya. Wajib fiha tertib, maka wajib padanya juga tertib. Pada ibadah tersebut juga wajib tertib. Kalau sholat, sebagaimana sholat juga ya mesti tertib. Takbir itu pertama kali takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam, ya kan? Udah jelas bahkan di definisi ya sholat itu sendiri secara syariat. Ya syariat definisi sholat secara syariat adalah hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Gitu. Jadi salat itu kata para ulama didefinisikan ya, salat itu adalah aqwalun wa af'alun, bentuk-bentuk perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Di antara takbir dan salam tentunya kita udah tahu sebagaimana yang udah kita kerjain. Apa dulu ya? Habis takbir apa? Habis takbir ya baca Fatihah. Kan gitu. Ya itu nanti detail lagi tuh keterangannya. Nah ini ya Fatihah nih ya. Belajar Fatihah wajib fardu ain hukumnya. Bagi tiap-tiap muslimin, laki perempuan. Ya, nggak aci orang muslim nggak baca Fatihah dan nggak bisa baca Fatihah itu nggak aci. Ya, nggak bisa disebut muslim orang nggak bisa baca Fatihah. Karena apa ya, Fatihah itu kunci buat kita sholat.
Udah deh nggak apa-apa, nggak bisa yang lain nggak apa-apa. Tapi Al-Fatihah mah kudu. Fatihah mah kudu. Nggak bisa itu mah, nggak bisa nawar. Ya. Jangan kemudian aduh saya mah berat dah. Lidah saya mah udah nggak ini dah, nggak nyetel kalau baca Quran. Nah, kalau nyanyi dangdut rumahnya Fatihah amat. Iya, gua mau bingung. Emang terus ditanyain apa sama malaikat munkar nakir? Iya, emang siapa penyanyi favoritmu dulu, gitu kan? Roma emang, gitu. Quran yang ditanyain mah, ya gitu kan? Wa ma imamuka, apa imammu? Ya, itu yang ditanyain. Coba kalau kita nggak kenal sama Quran, nggak bisa baca Fatihah, mau bisa kita jawab? Kagak. Dan mana judulnya orang kita nggak pernah baca Quran, nggak bisa baca Quran, ditanya pelagap. Wah, itu mah malaikat munkar nakir udah gede bener sama orang kayak gitu. Nah, ini mah ngaci nih bro. Iya. Gede gitu orang kayak gini langsung dah. Iya. Ya. Tahu nih mitrokohnya. Mitrokoh itu apa tuh? Mitrokoh mah palu gada. Mitrokoh itu artinya palu gada. Palu gadanya, ya palu gada besinya itu malaikat munkar nakir. Kalau kita mau tahu nih, gedenya nih. Kalau andai kata seluruh manusia dan jin yang hidup pertama kali sampai yang terakhir kali dikumpulin dijadiin satu, semuanya disuruh berdiri di mitrokohnya, di palu gadanya malaikat munkar nakir itu masih nyisa space banyak itu. Space-nya masih nyisa banyak. Kayak apa gedenya coba? Saking gedenya. Coba kayak apa gedenya? Manusia dan jin jumlahnya itu semuanya yang hidup pertama kali sampai yang terakhir kali hidup disatuin, disuruh berdiri semuanya. Ya, di palu gadanya malaikat munkar nakir kayak apa gedenya coba? Ya, elah. Coba itu. Enggak usah ngayal seremnya malaikat kayak apa. Ya, ente baru ketemu malaikat munkar nakir aja nggak bakal sanggup. Karena sejujurnya kalau kita ini itu sebenarnya belum ngaji tauhid nih, tapi sedikit bocoran. Kalau kita ngaji kitab kitab Nuruz Zolat, syarah Aqidatul Awam, di situ dijelaskan bahwa malaikat yang paling buruk, paling serem tampangnya itu malaikat munkar nakir. Munkar nakir itu sebutan buat saking buruknya nih malaikat punya tampang. Gak bakal ada yang sanggup ngadepin nih malaikat nih kalau dia nggak punya iman yang kuat-kuat banget. Gitu. Bahkan di situ disebutin cuman alim ulama, para wali, ya kan, yang bisa ngedepin malaikat ini. Gitu. Bahkan bisa didebat nih malaikat sama para wali, sama para alim ulama wassalihin. Kalau yang muda-muda kita nggak tahu dah, gitu kan? Masya Allah. Bayangkan seluruh dunia ini tidak ada satupun dunia yang dipijak manusia nih, tanahnya pasti di situ dia juga nginjak rambutnya malaikat munkar nakir. Coba ini manusia nih beraktivitas di dunia ini nih, ya kan, di penjuru dunia ini dia nginjak tanah, pasti dia nginjak rambutnya malaikat munkar nakir. Kayak apa panjangnya coba itu kayak gitu. Ya, ini baru diceritain setengah-setengahnya nih, dikit-dikit. Ini belum full ini tentang malaikat munkar nakir, belum ngomongin itu. Belum nanti tentang Syujaul Aqrab, ya, yang bakal Allah utus buat nyiksa orang-orang yang ninggalin sholat itu kayak apa tahu. Ya, jadi ini sedikit cerita yang mungkin bisa membangkitkan giroh semangat kita untuk belajar dengan serius, ya, ilmu agama. Karena ilmu dunia nggak bisa nolong kita. Ya, nggak bisa nolong kita. Secakap apapun orang yang mau dunia, ya kan, kemudian dia bisa jadi apa di dunia dengan ilmunya itu, nggak bakal bisa nolong. Gitu, ya, nggak bakal bisa nolong. Kalau udah lewatin alam dunia ke alam kubur, nggak bisa nolong. Maka di sini falau nasiya tertib lam yajuzhu kama law nasiyal fatihah fi sholati awin najasati ala badani. Maka seandainya lupa tertib, lupa seseorang, ya, akan kewajiban tertib ini, lam yajuzhu, ya, nggak bisa, nggak boleh. Artinya nggak boleh, ya, kagak sah, ya, nggak sah. Ya, kama law nasiyal fatihah fi sholati,
sebagaimana dia lupa ya membaca Al-Fatihah fi sholati ya. Lam yajuzu ini maksudnya lam yajuzu tidak diperbolehkan kama law nasiya Fatihah fi sholati, sebagaimana kalau seseorang lupa membaca Fatihah di dalam sholat. Awin najasati ala badani, atau seseorang lupa najis ya, ada najis pada badannya, itu nggak boleh. Dalam artian memang di sini maksudnya ada kata-kata lam yajuzu ini betul-betul mesti jadi perhatian. Sampai kalau kita nih nggak, bahasanya nggak boleh lu lupa gitu. Kan kalau lupa maka udah penyakit manusia, itu udah bawaan ya kan. Insan, namanya juga insan. Insan itu ya boleh dibilang ya kata dasarnya nasi ya. Makanya nggak sah disebut manusia kalau nggak pernah lupa. Pasti siapapun pernah lupa, itu manusia. Makanya kata dalam satu riwayat hadis dinyatakan innal insan mahallul khata' wa nisyan. Sesungguhnya manusia itu tempatnya salah dan lupa, selalu keliru, selalu lupa. Tapi untuk persoalan ini kagak boleh keliru, nggak boleh lupa, nggak boleh lupa. Gitu, lam yajuzu, nggak boleh lupa, nggak diperkenankan dalam persoalan ini. Kan manusiawi, nggak manusiawi kalau begini mah, kalau udah persoalan ini, karena ini wajib. Ya, baik buruknya ibadah kita di dalam ibadah kita di dalam persoalan di dalam persoalan ini bergantung kepada pengetahuan kita ya terhadap perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perihal ibadah-ibadah yang mesti kita kerjakan ya, seperti wudu, sholat dan lain sebagainya. Orang nggak boleh lupa Fatihah, nggak boleh langsung gonong dari misalnya baca doa iftitah terus saja baca surah gitu kan. Tentu surahnya juga bisa gitu kan, Fatihahnya sampai lupa. Oke, far'un di sini ada satu masalah ya, cabang masalah yang di sini ini bakal ada manfaatnya kalau kita kaji. Kharaja min farjihi balalun yajuzu ayyakuna maniyan wa yajuzu ayyakuna maziyan. Ini ceritanya begini, ini ada contoh kasus. Keluar dari farji seseorang balalun. Balalun itu cairan, basahan. Yajuzu ayyakuna maniyan wa yajuzu ayyakuna maziyan. Yang boleh jadi ini cairan basahan yang keluar dari farjinya, bisa mani, bisa juga mazi. Mani, mazi, wadi. Ini mesti tahu tidak. Ini 3 benda cair yang keluar dari farji kita. Ya, perempuan, laki keluar ini, gitu ya. Tapi memang ada juga yang nggak keluar, ini kan ada juga yang keluar. Tetapi igualitnya setiap orang punya potensi bisa keluar ini. Mani itu udah tahu, udah mani nggak usah diceritain dah, ya. Dan yang keluarnya enak, gitu. Ya bahkan pokoknya kalau ini pengen nambah. Nambah. Orang Nambah. itu mani, gitu kan. Yang puncak kenikmatan manusia itu nggak ada yang ngalahin, cuma itu. Demi Allah, itu kalau kita bahas kitab itu puncak kenikmatan yang dirasakan manusia itu. Ya. Ini senikmat-nikmatnya makanan apa gitu itu. Coba pengen nambah. Ya. Nah, kemudian apa? Mazi itu keluarnya itu pada saat dia seseorang nih diri kita kalau misalnya udah naik birahi. Jadi sudah mulai naik libido birahi kita sudah mulai naik. Nah biasanya ada cairan ya kental tapi putihnya putih bening. Kental putihnya putih bening. Itu mazi. Keluarnya biasanya kalau misalnya seseorang kalau seseorang misalnya niat ya jima, biasanya ini mendahului keluarnya daripada mani. Karena memang setiap orang itu kalau libidonya naik, kalau misalnya ini birahinya naik gitu kan, katakanlah dia udah mulai tegang gitu, tegang tingkat tinggi gitu, ya itu biasanya ini sebelum orgasme
ya, itu nanti didahului keluar cairan putih bening, itu namanya mazi. Ya, mazi ini najis. Ya, najis. Kalau keluar nggak wajib kita apa? Nggak wajib kita untuk mandi junub, tapi wajibnya apa Bu? Wudu. Kan ada tuh orang yang udah mulai misalnya, oh udah nyampe ini nih, oh kayaknya ini birahinya udah puncak nih kan, tapi belum keluar itu, didahului keluarnya itu cairan bening tadi yang disebut mazi. Nah orang bisa kemudian bisa mengendurkan, ya terserah dia kan, ya namanya orang kan gitu kan, dia kan temponya, Iya. Dulu, Main tempo. langsung ini, Main tempo. tetap aja. Main tempo. Iya. Jadi misalnya contoh kan gini kan main lama gitu kan, nah ini diatur gitu kan. Nah, tarik ulur. Istirahat dulu gitu kan, supaya ini nggak cepet-cepet. Kamu cepet banget gitu kan. Iya. Tarik ulur ya. Iya. Jadi apa? Enggak apa-apa ya kan ini ya? Nggak apa-apa. Kecil ya. Tapi yang Iya, ilmu ya masalahnya. Enggak ada maksud. Iya. Ya mudah-mudahan belum paham ya, mudah-mudahan belum paham, belum ngerti. Kalau ngerti bingung kan, ngeri. Saya belum takut salah. Ya. Jadi kalau misalnya seseorang sudah sudah naik birahinya itu, ya itu pasti keluar cairan bening, ya cairan bening dia agak kental. Emang ada sedikit lengket tapi nggak kayak mani, sebab mani itu cairan putih nggak kental, ya kan, putih nggak kental, ya, dan dia terciri dari baunya yang sangat khas seperti apa? Pandan wangi. Pandan wangi. Lu berarti lu sering nyium ya? Iya. Bahasanya adonan yang bau. Ya kan gitu ya kan, misalnya ya kan minta tepung beras ya, coba aja bikin jadi adonan ini begitu baunya gitu. Oh iya. Ya. Nah itu bisa diatur, misalnya seseorang lagi berhubungan intim dengan istrinya, dia bisa menunda dulu keluarnya keluarnya mani, tapi tidak bisa menunda itu kalau dia sudah sampai puncak birahi. Ya gitu. Nah kalau misalnya dia menunda, akhirnya udah bang ini misalnya ada urusan gitu, enggak dia tanggung gitu, pengen ingat kata pengen diramain rondenya kayak gitu kan, akhirnya malah gak jadi keluar. Iya. Buruan mah ada tamu. Nah itu wajibnya cuma apa? Cuma wudu aja. Kalau misalkan belum masuk, mohon maaf, ya belum masuk ya. Gini dia punya barang belum masuk ke sarangnya, ya. Kalau belum masuk ke sarangnya, meskipun belum inzal, belum keluar tuh maninya, tetap mandi junub. Tapi kan ada orang yang biasanya, mohon maaf nih kan, ada orang yang mainnya ya di luar gitu kan, nggak di dalam sarangnya, paham kan? Ya ilokan kan? Iya paham. Paham. Mesti diperjelas saya. Tadi mikir kayak gambarnya kayak gimana? Ilokan, ini ada anak kecil dari sini, biar cepat ini. Kalau andai kata mainnya di luar, ya kan, mainnya dia ora mati ya, dia mati ora ya, ora. Nah itu kan bisa, kalau ora bisa tetap mazinya keluar, ya kan, maninya tertahan, ya kan, karena misalnya ditunda gitu kan, tetap wajib wudu, ya kan, nggak wajib mandi kalau maninya nggak keluar. Tetapi kalau misalnya mainnya di dalam sarang, ya tetap aja itu mandi junub. Nah kalau wadi bagaimana? Wadi itu cairan putih bening juga, tapi dia keluarnya itu pada saat tubuh merasa lelah yang sangat, ya. Biasanya keluar itu pas pada berbarengan dengan air seni. Biasanya keluarnya. Nah, jadi maksudnya hampir berbarengan, dia biasanya mendahului keluarnya dari air seni gitu. Nah itu dua-duanya, ya, mazi dan wadi hukumnya najis. Kalau orang keluar ini
maka dia wajib wudu. Tapi kalau misalnya orang keluar mani itu tidak najis, mani itu hukumnya suci berdasarkan istinbat mazhab Syafi'i, tetapi wajibnya junub, mani junub. Gitu. Nah, andai kata ada kasus begini, orang keluar dari farjinya cairan ini dia belum tahu apa statusnya. Apa boleh jadi mani, apa boleh jadi mazi. Kenapa? Washtabaha alaihil hal. Bagi dia cairan ini terasa samar. Dibilang mazi kayak mani, dibilang mani kayak mazi, gitu kan? Ya, jadi dalam keadaan ragu dia. Faman ladzi yajibu alaihi. Maka dalam kasus ini apa yang wajib dilakukan sama orang seperti ini? Ini contoh kasus nih. Yang boleh jadi ini bisa terjadi pada diri seseorang. Kalau terjadi seperti ini, bagaimana cara penyelesaiannya? Fihi khilafun muntashirun. Dalam persoalan ini ada khilaf, ya, yang sangat banyak di kalangan para ulama. Alaqatu fi ba'dil kutubi aksar min 13 maqalah, yang mana ya khilaf ini, perbedaan pendapat para ulama ini di dalam persoalan ini sampai ditulis di sebagian kitab-kitab fikih. Itu pendapatnya mengenai pendapat di para ulama dalam persoalan ini bahkan lebih dari 13 pendapat yang bertebaran gitu dalam mencoba menguraikan jawaban atas kasus seperti ini. Di sini Ar-Raji fi Rafi'i wa Rawdah, yang kuat menurut Imam Ar-Rafi'i dan yang terdapat di dalam kitab Ar-Rawdah, annahu yatakhayyaru, bahwasanya orang kalau di dalam kasus seperti ini, misalnya ada cairan tadi, dia bingung membedakannya, apa ini mani, apakah ini mazi, apakah mani, apakah mazi. Maka dalam persoalan ini orang menurut satu pendapat annahu yatakhayyaru, dia boleh memilih, gitu, dia boleh memilih. Fa in syaa ja'alahu maniyan, dia boleh memilih antara dia menjadikan status cairan yang dia lihat itu sebagai mani, gitu kan? Wa tasala, lalu dia mandi, ya. Wa in syaa ja'alahu maziyan, ya. Tapi dia juga boleh untuk menjadikan status air nih, basahan yang dia lihat ini statusnya sebagai air mazi, ya. Kemudian wa ghassala ma asabahu min badanihi wa thawbihi, lalu dia membasuh bagian yang terkena dari cairan itu, ya, yaitu dari badannya ataupun dari pakaiannya. Wa tawaddu'a, lalu dia berwudu. Gitu. Jadi dia boleh memilih. Jadi dalam keadaan kebingungan ini dia boleh memilih antara menjadikan cairan ini statusnya sebagai mani atau statusnya sebagai mazi. Tapi tinggal kalau hukumnya tinggal tergantung pilihan dia. Kalau dia pilih ini, dia pilih untuk menjadikan air ini sebagai mazi atau mani, dia lalu punya kewajiban untuk mandi. Kalau dia memilih menjadikan air basah yang dia lihat ini sebagai mazi, dia cukup berkewajiban untuk membersihkan bagian yang terkena cairan itu karena najis, ya kan, hukumnya menjadi najis, dan dia juga wajib berwudu seperti itu. Li'annahu idza ja'alahu maziyan, ya, karena bahwasanya apabila dia menjadikan cairan itu berstatus sebagai mazi, wa tawaddu'a, dan kemudian dia berwudu, faqad ata bima yaqtadil wudu, ya, maka sungguh dia cukup mendatangkan pekerjaan-pekerjaan yang memang diwajibkan dalam wudu, yaitu ya memang membasuh wajah dan sebagainya. Fartafa hadasuhu, lalu setelah itu terangkatlah hadasnya. Jadi kalau andaikan dia menjadikan status air ini sebagai mazi, maka dia cukup ya melakukan perbuatan-perbuatan yang memang diwajibkan dalam wudu, yaitu membasuh wajah dan sebagainya, lalu terangkat hadasnya, ya, lalu terangkat hadasul asghar, lalu terangkat hadas kecilnya. Wa baqil hadasul akbar, akan tapi hadas besarnya mashkukan fihi, yang diragukan padanya, ya, itu masih tetap. Artinya begini, kan ini orang kan tadinya dalam keadaan ragu nih kan, karena sama
Dia nggak bisa bedain apa ini cairan mani, apa ini cairan mazi. Tapi kalau dia memilih ya untuk menjadikan cairan ini sebagai cairan mazi, maka dia wajib berwudu. Setelah berwudu terangkat hadas besarnya, tapi tersisa daripadanya hadas besarnya, hadas besar yang diragukan adanya. Ya, iya, karena tadinya dia ragu apa ini mani, apa mazi. Ya, yang jelas kalau dia melakukan sebagai mazi, maka hadas kecilnya terangkat oleh wudunya, tetapi yang tersisa daripadanya adalah hadas besar yang diragukan, masih diragukan adanya. Gitu. Wal aslu adamu, tetapi ya, yang asalnya, yang aslinya, kalau memang dia meyakini bahwasanya dia menjadikan air ini sebagai statusnya sebagai mazi, maka sebetulnya yang asalnya, yang aslinya pada dasarnya hadas besarnya tidak ada. Ya, cuma memang hadas besarnya diduga ada karena dia meragukan status air itu awalnya. Gitu. Wa kaza yuqalu idza tasala, dan begitu pula ya sebaliknya kalau misalnya dia menjadikan status air itu sebagai mani. Wa qila yajibu alaihi al-akhdhu bil ikhtiyar. Dan ada juga pendapat yang menyatakan wajib baginya untuk mengambil sikap hati-hati. Ya, li'anna tahaqqaqna syughlu zimmatihi bi ahadil hadatsain, karena bahwasanya ya kami meyakini orang seperti ini sibuk hati nuraninya itu dalam apa? Dalam keraguan ya bi ahadil hadatsain, dalam keraguan mengenai salah satu dari dua hadas. Jadi kalau ada orang keluar cairan kemudian dia ragu, ya kan, dia nggak yakin apa ini mani apa ini mazi, kan hati kecilnya sibuk nih ngomong begitu mulu. Ini mani apa mazi? Ini mani apa mazi? Ya. Menurut satu pendapat lagi, wajibnya dia berikhtiar. Enggak usah memilih ini mani apa enggak usah memilih menjadikan ini mani apa mazi, tapi dia ikhtiar. Ya, bagaimana ikhtiarnya di sini kan? Wala yakhruju an dzalika illa biyaqin, dan tidak akan keluar dari kondisi keraguan ini kecuali dengan yakin. Tata kama law lazima zimmatu salatan min salatain, sebagaimana bi ayah tato, kalau dia sebagaimana seseorang yang berikhtiar berhati-hati, kama law lazima zimmatu salatan min salatain, sebagaimana seandainya ya kan hati nuraninya itu ya kan melazimkan ya salat dari dua salat yang diragukan. Artinya gini, walam ya'rif ainuha, ya, dan kemudian dia tidak mengetahui ya ain salatnya. Jadi salat yang aslinya yang dia kerja itu seperti misalnya gini, orang mengerjakan salat nih, mengerjakan salat tetapi dia ragu ini sebetulnya saya ngerjain salat apa ya, gitu. Saya bingung. Artinya gini, biasanya ini keraguan ini terjadi pada orang yang misalnya melakukan sholat tapi di perbatasan waktu pergantian sholat. Artinya misalnya contoh antara zuhur dan asar, kan gitu ya. Ya, ini kayak kalau dalam keadaan seperti ini nih, kalau misalnya seseorang niatnya misalnya dia niat sholat zuhur, ya karena memang dia belum sholat zuhur, tapi kayaknya kalau dipikir-pikir nih waktu apa udah asar, gitu kan? Apa belum, gitu kan? Jadi tuh hatinya masih berkecamuk dalam kondisi seperti itu, ya kan? Dia bingung tuh, ya kan? Nah ini kondisinya sama dengan orang yang memiliki kasus seperti tadi itu, yang keluar air ya dari paginya, tapi dia bingung menentukan apakah ini air mani ataukah air mazi. Maka yajibu alaihi ayyusalliyahuma, wajib atasnya untuk sholat ya kedua-duanya, untuk melakukan sholat kedua-duanya. Jadi artinya gini, kalau orang ya kan kayak tadi nih, orang meragukan nih sholat yang dia kerja ini sholat apa. Kalau saya ngerjain sholat ini takut ini apa, saya niatnya zuhur tapi takutnya karena udah masuk asar, gitu kan ya, saya takutnya ini jadi sholat asar, gitu. Nggak salah di sholat zuhur, gitu kan, karena udah lewat waktu zuhur, ya kan. Ya karena misalnya contoh begini, dia meragukan waktu misalnya ya kan, dia meragukan waktu sholat ini. Kalau misalnya andai kata dia sholat begini niatnya, usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustabil kiblati adaan, tapi dia takut kalau udah masuk waktu asar. Kan kalau adaan makan di waktunya kan, gitu kan, kecuali kalau qadaan, gitu.
Kalau misalnya dia kerjain, misalnya saya niat kerjain zuhur, tapi saya takut ini udah masuk asar. Kalau saya misalnya kerjain ini zuhur, ya kan sebetulnya udah masuk asar, nggak aci, nggak sah kerja sholatnya kan gitu kan. Nah, maka yang lebih pantas dilakukan apa? Ikhtiyat. Artinya apa? Dia lakukan 2 sholat. Udah saya kerjain sholat zuhur, saya kerjain juga sholat asar. Takutnya apa? Ini masih ada waktu zuhur. Takut juga ini sudah masuk waktu asar, begitu. Ya, wahaza qawiyun, dan ini kuat pendapat yang seperti ini. Rajahahu An-Nawawi rahimahullah, dan ini pendapat ini telah diterji oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala fi Syarh Tanbih, dalam kitabnya Syarh Tanbih, ya. Wa fi ru'usi al-masail lahu, dan ada beberapa pokok persoalan lagi ya, yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan persoalan ini. Masih ada sebetulnya cabang-cabang persoalan lainnya yang masih ada kaitannya dengan persoalan ini. Jadi di dalam contoh kasus ini, kalau orang punya keraguan di dalam persoalan cairan tadi, dia menurut pendapat yang terakhir tadi, ya kan, itu dikiaskan dengan masalah sholat yang dia ragukan. Artinya kalau misalnya dia ragu apakah ini cairan mani atau cairan mazi, maka yang wajib dilakukannya adalah berikhtiar, yaitu apa? Dia mandi sekaligus wudu. Mandi untuk mani, takutnya memang ini mani gitu kan, dan juga wudu untuk mazi, takutnya itu cairan mazi. Dilakukan dua-duanya. Kan kalau tadi kan dipilih tuh salah satu gitu kan, ya kan. Tapi kalau pendapat yang berikutnya adalah memilih kehati-hatian sebagai tindakan. Ya, memilih kehati-hatian bagaimana jadinya? Ya udah laksanain aja mandi, takut emang ini cairan mani gitu kan. Ya. Kemudian habis itu apa? Ya wudu untuk wudu fardu, maksudnya takut ini adalah cairan mazi, yang wajibnya cuma untuk berwudu doang. Baik ya. Untuk malam ini ya kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memahaminya dengan baik. Ya, nanti kita bicara di luar dah ya. Ini kayaknya di gembutnya pada asem. Coba guru mana lagi tuh yang paling pengertian? Coba gua doang yang mikirin berhenti merokok. Kalau gua merokok coba itu. Gak mau. Kalau datang mah awalan, jangan gua muling awalan. Aduh, topik gelisah. Udah, ini cukup sekian ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa istiqomah, kita bisa atur lagi pembagian waktunya Bang ya. Jadi karena memang ini perlu diisi emang ya kan, biar manfaat, jadi manfaat, biar pahalanya sesuai dengan konsep awalnya gitu kan, daripada Bangga ini dan seluruh keluarganya bisa mengalir nih pahalanya kepada Bangga dan seluruh anak keturunannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, ya Rabbana alhamdulillah yang bagi jalan yang Muhammad. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna dinuril fahmi wa ftah lana abwaaba al-'ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-arda bi nuri syamsika wa qamari abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina min hidayah waj'alna min sabiqi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna min khalif amraka wa 'asab. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati حسن وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.